Pedagang yang rakus akan berakhir dengan kematian, pedagang yang jujur akan berakhir dengan kemakmuran. Siri Wanija Jataka. Kisah ini menuturkan awal dari kebencian dari yang mendalam siswa Buddha yang bernama Devadatta. Nah, kisahnya demikian. Miliaran tahun yang lalu, Bodhisattva itu terlahir sebagai seorang pedagang di kerajaan Siri. Ia bernama Siriwa. Nah, pada saat itu Bodhisattva terlahir sebagai pedagang belanga dan tembikar. Ia biasanya berkeliling menawarkan dagangannya dari kota satu ke kota lainnya, yaitu dengan berdagang belanga dan tembikar. Nah, di kota itu juga ada seorang pedagang belanga dan juga tembikar yang bernama sama, yaitu Siriwa. Akan tetapi kedua pedagang ini memiliki watak yang berbeda, di mana pedagang yang bernama Siriwa yang pertama itu memiliki sifat yang jujur, watak yang jujur, dan sedangkan Siriwa yang kedua ini memiliki watak yang tidak jujur atau rakus. Nah, di kota itu, kebetulan di kerajaan Sari ini ada seorang gadis miskin yang tinggal bersama neneknya. Ia tidak memiliki apapun untuk dimiliki atau untuk dijual kecuali satu barang yang ada di rumahnya yang lama tidak pernah dipakai karena berdebu dan juga kotor. Nah, barang itu berupa mangkok. Nah, gadis itu berkata pada neneknya ingin menginginkan perhiasan, dan dia berkata kepada neneknya untuk menjual mangkok itu dijadikan uang untuk dibelikan perhiasan. Akhirnya neneknya pun setuju. Nah, suatu hari Siriwa yang rakus ini berkeliling ya, Siriwa yang memiliki watak yang jahat ini ya, berkeliling ke sekitar rumah si nenek yang miskin tadi. Kemudian dia berteriak-teriak, "Kendi, kendi, siapa yang mau menjual kendi? Siapa yang mau membeli kendi? Mari, mari, silakan merapat." Ya. Mendengar ada penjual kendi, gadis miskin itu dan neneknya keluar membawa mangkok yang kotor dan menyodorkannya kepada pedagang, ya, pedagang kendi tadi, ke pedagang belanga tadi yang bernama Siriwa yang tadi ya. Nah, setelah diperiksa dengan seksama menggunakan jarum, digores dengan menggunakan jarum. Nah, diketahui bahwa ternyata mangkok itu bukan mangkok biasa, bukan mangkok dari tanah liat, akan tapi mangkok itu merupakan mangkok emas. Nah, terdorong oleh ketamakan dan ingin membelinya dengan harga yang murah, akhirnya si Riwa yang tamak tadi itu melempar mangkok dan berkata, "Mangkok ini tidak ada harganya. Aku tidak mau membeli sepeser pun untuk mangkok yang jelek ini." Nah, kemudian dia pergi meninggalkan nenek miskin tadi dan juga gadisnya. Nah, tak lama kemudian Bodhisattva yang pada saat itu yang bernama Siriwa, pedagang yang pertama yang jujur tadi, itu berkeliling lewat di rumah gadis miskin itu, dan dia juga berteriak seperti pedagang yang pertama tadi. Dia berkata, "Kendi, kendi, mari kendi, siapa yang mau membeli kendi? Siapa yang mau jual kendi? Silakan, mari, mari," gitu ya. Akhirnya nenek pun dengan perasaan ragu ya, karena melihat cucunya perempuan ini ingin memiliki perhiasan. Akhirnya dia keluar terus berkata kepada pedagang, "Pedagang, sini." Akhirnya
pedagang pun mendekat, terus si nenek tadi menyodorkan mangkoknya. Nah, terus pedagang bertanya, nah ini untuk apa ini nek? Ini mau saya jual untuk membelikan perhiasan cucu saya. Nah, Bodhisattva juga memeriksa mangkok tadi dengan cara yang sama seperti pedagang yang lainnya dengan menggunakan jarum terus digores. Nah, diketahui bahwa mangkok itu adalah mangkok emas yang karena tidak lama tidak dipakai terkena debu dan kotoran hingga seperti mangkok tanah liat yang kotor. Nah, kemudian Bodhisattva ini karena dia adalah makhluk yang jujur, dia berkata kepada neneknya, "Nek, mangkok ini mangkok emas. Nah, saya tidak bisa membelinya. Saya tidak punya uang sebanyak itu." Terus nenek itu berkata, "Nah, berapa ini nilainya seandainya dijual?" Nah, si pedagang tadi berkata, Bodhisattva tadi berkata bahwa mangkok ini seharga 100.000 koin dan saya tidak mampu membelinya. Nah, nenek itu berkata, "Nah, ini pasti berubah jadi emas berkat kebaikan Anda." Nah, nenek itu berkata, "Saya setuju menerima berapapun penukaran yang Tuhan berikan." Nah, akan tetapi pedang tadi bilang, "Saya tidak punya uang sebanyak itu, Nek. Saya hanya punya 500 uang koin dan juga barang-barang dagangan ini kalau dijumlah itu ya sekitar 500 koin." Nah, akhirnya nenek pun setuju untuk menukarkan mangkoknya tadi dengan 500 koin dan juga barang dagangan. Si Riwa yang jujur tadi hanya menyisakan tas, timbangan, dan juga beberapa uang untuk menyewa perahu menyeberangi sungai. Akhirnya pedagang Siriwa tadi pergi menyeberangi sungai. Nah, kita kembali ke Siriwa yang rakus yang telah meninggalkan mau menipu neneknya tadi. Dia yakin, dari kejauhan yakin bahwa nenek itu pasti akan menjual mangkoknya tadi itu dengan harga yang sangat murah. Bahkan dia bisa menerimanya dengan gratis. Akhirnya dia mendekati rumah neneknya menanyakan mau membeli mangkoknya tadi. Nah, kemudian neneknya tadi berkata bahwa mangkoknya tadi sudah dibeli pedagang yang lain dengan seharga gerobak dan juga 500 keping uang. Bagaikan disambar petir mendengar bahwa mangkok emas yang telah dibawa pergi oleh pedagang yang lain, pedagang ini menjadi hilang kendali. Kemudian melempar dagangannya ke tanah, hanya membawa tongkat pemikul, tongkat yang digunakan untuk memikul itu, dan lari ke sungai mengejar pedagang yang satunya, pedagang yang jujur tadi bernama Siriwa tadi. Mengejar-ngejar sambil berteriak, "Tunggu, itu mangkok saya." Nah, terlambat. Bodhisattva sudah berada di tengah sungai. Karena sedih dan kecewa, akhirnya pedagang tadi darahnya naik ke jantung dan meninggal di tempat itu. Nah, disinilah awalnya kebencian dari Dewadatta, siswa Buddha yang ingin membunuh gurunya sendiri, akan tetapi berkat karma buruknya ia ditelan bumi dan masuk ke neraka AWC. Itu tentang cerita Jataka nomor 3, Siriwajina Jataka. Untuk pertemuan selanjutnya, cerita Jataka selanjutnya, kita akan bercerita Jataka nomor 4 yang berjudul Cula Seti Jataka. Nanti di sini menceritakan bahwa
pertolongan bodhisatwa, ya, pertolongan bodhisatwa kepada seorang pengemis gelandangan yang menjadi miliarder, yang memiliki kapal dan menjadi hartawan di kota itu. Berkat pertolongan dari bodhisatwa, ia mampu menjadi orang kaya di sekitar situ, di kota itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.